Shalom sahabat, apa kabar semua? Salam sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita di tahun 2022 ini. Kita boleh memasuki tahun yang akan membawa kita kepada hal-hal yang baik, dan setiap apa yang akan kita jalani, kita percayakan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita tinggalkan semua di akhir tahun 2021 yang mungkin ada hal buruk atau kekecewaan, kita lupakan, kita masuk dalam hal yang baru di tahun 2022 ini. Saya terlebih dahulu memohon maaf buat sahabat semua, karena kami sudah lama tidak menyapa sahabat dalam konten kami. Tapi percayalah, doa kami menyertai semua sahabat-sahabatku yang setia dan senantiasa menantikan konten daripada channel YouTube Sahabat Kasih. Nah sahabat, kali ini kita di konten ini akan membahas sesuatu hal yang cukup menarik untuk kita renungkan. Nah, satu hal ya untuk kita renungkan, karena apapun itu, kalau mengenai hal kebaikan, kita harus merenungkan dan meneladani hal itu. Dan kita percaya kita dituntut menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sahabat mungkin sudah terbiasa atau sudah cukup kenal dengan salah seorang yang akan kita saksikan videonya hari ini di konten ini, yaitu seorang Habib, yaitu beliau dikenal dengan Habib Kribo. Nah, kenapa saya mau bahas hal ini? Karena ada di setiap video-video beliau ada beberapa video yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas, cukup menarik untuk kita renungkan. Itu makanya saya buat judul video ini, dan kita akan melihat apa yang akan beliau katakan dan kita renungkan bersama-sama. Namun sebelum itu sahabat, saya mau klarifikasi terlebih dahulu bahwa konten ini bertujuan tidak untuk menyerang agama tertentu, keyakinan pribadi dan kepercayaan. Karena saya percaya satu hal, bahwa setiap agama tentunya akan mengajarkan kebaikan. Dan setiap agama tentunya memiliki kearifan dan juga budaya yang menuntun orang untuk saling menghargai, mengasihi, dan mencintai. Itu sebabnya saya percaya bahwa keberadaan kita di tengah-tengah Indonesia ini, di tengah-tengah kesatuan yang berada dalam perbedaan, keragaman antara suku budaya, ini menjadikan sesuatu yang menarik untuk diperjuangkan, dan saya percaya lewat perbedaan itu sajalah yang akan mampu membawa kita kepada persatuan. Itu sebabnya saya percaya bahwa persatuan pasti terjadi di tengah-tengah negeri ini, dan tidak mungkin dan tidak akan mungkin Indonesia terpecah, karena kita percaya bahwa kita semua adalah satu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita akan saksikan video itu sahabat. Namun sebelum itu terlebih dahulu, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita berdoa di hati kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Muhammad itu representasi Tuhan. Begitu juga nabi yang lainnya, Isa atau Yesus, dia representasi Tuhan. Tidak bisa manusia yang lemah ini, kita awam ini, mau coba-coba menggugat. Nah, kalau Anda bisa menggugat di antara kedua itu, ya Anda Tuhan. Jadi masalah ketuhanan itu biarkanlah masing-masing. Yang pasti Yesus atau Isa itu punya kedudukan tinggi di Al-Quran. Banyak ayat itu gitu. Benar sekali sahabat yang beliau katakan, bahwa saya kutip beberapa perkataan tadi, bahwa tidak bisa kita manusia lemah awam ini mencoba menggugat Tuhan. Karena kalau kita melakukan hal itu, berarti kita Tuhan menurut kita. Benar sekali, karena kita bisa melihat bahwa di kalangan Kristen juga terjadi hal seperti ini. Dalam artian, ada orang yang merasa atau melebihkan dirinya lebih suci, lebih kudus, karena mungkin dia sudah melakukan firman Tuhan menurut pandangan dia, sudah melakukan hal-hal yang bersifat rohani, sehingga memandang orang itu lebih rendah daripada dia. Dalam
iman begitu. Nah, kita harus melihat dari sudut pandang Kristen bahwa keputusan sesungguhnya itu adalah milik Tuhan. Nah, penghakiman itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Nah, menarik sekali ya. Sedangkan Tuhan saja yang punya hak penghakiman, dia tidak melakukan hak itu untuk menghakimi kita ketika kita berada di dunia ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau saja Tuhan sudah melakukan penghakiman itu, maka semua kita yang ada saat ini tentunya sudah menerima hukuman dari Tuhan. Tapi penghakiman itu belum Tuhan lakukan, karena di hari-hari ini dia masih memberikan anugerahnya yang besar terhadap kita, supaya ketika kita berdosa, Tuhan memberi kesempatan untuk kita bertobat. Namun bukan berarti kita bisa melakukan dosa terus-menerus lalu kembali hari Minggu untuk bertobat. Tidak demikian, sahabat. Tapi di kesempatan ini kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Di setiap kelemahan kita takut terhadap Tuhan dan belajar untuk semakin baik. Berhenti kita menghakimi saudara-saudara kita. Benar, kita harus meyakini bahwa keimanan kita, keyakinan kita yang akan menyelamatkan kita. Tapi jangan jadikan hal itu untuk menyalahkan agama orang lain. Tentunya kita harus menghormati mereka, mengasihi mereka, karena kita sama seperti mereka, itu sama-sama berdarah Indonesia. Akan kembali sahabat untuk menyaksikan videonya. Ini saya percepat ya. Saya mau mengambil beberapa intinya saja. Besok Lebaran kita rame-rame, bukan hak paten Islam. Umat Nasrani kita bareng-bareng, Natal kita bareng-bareng. Indah ini, kita satu rumpun Abrahamik, kita satu rumpun Samawi. Berhentilah gontok-gontok, gak usah rebutan umat. Tuhan gak nanya merek kok. Gak usah rebutan umat, ajak orang pada kebaikan. Ngapain ingin berusaha merubah merek agama? Gak penting. Saya baca ngikutin Injil, saya baca juga Taurat, Al-Quran. Bebas, emang diperbolehkan. Gak perlu sensitif. Wah, ini bau Kristen, kita gak boleh. Lah terus, ini kan kakak beradik bertiga, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Bapaknya satu, musuh sama kakak adik musuhan terus dari 2 tahun yang lalu. Ini hari masih mempermasalahkan selamat Natal. Pakai otak beragama. Kecerdasan itu menjadikan agama terasa indah. Orang beragama harus cerdas, jangan sempit. Semoga dalam Natal nanti ini ada kesatuan. Kalau terus kita bermusuhan gara-gara agama, NKRI juga terganggu. Kesatuan jadi terganggu. Janganlah bermusuhan. Orang yang beragama seharusnya semakin mendalami keagamannya, semakin masuk dalam inti daripada ajaran tersebut, yaitu cinta dan kasih sayang. Ya, namanya orang sibuk beradu argumen, sibuk mengatakan sesuatu hal yang menimbulkan permusuhan antara yang satu dengan yang lain. Itu sebenarnya tidak akan membawa kepada kebaikan, tidak akan membawa kepada persatuan, namun itu akan menjadikan perpecahan. Tapi mari kita ajak setiap orang untuk saling berbuat baik, saling mengasihi, tanpa memandang dia agamanya apa, memandang dia sukunya apa, ras apa, warna kulitnya apa. Apapun itu, kita semua satu. Kita semua sama-sama ciptaan Tuhan. Ya, kita itu sama-sama orang yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, yang sudah dicintai Tuhan, mari kita ajarkan cinta itu. Mari kita ajak orang untuk saling mencintai sesama, saling mengasihi tetangga kita. Berhentilah kita terus merusak cinta Tuhan itu dengan kekerasan yang kita miliki, keegoisan yang kita miliki, sifat yang sebenarnya tidak diinginkan Tuhan dari kita.
Tapi lewat beragama, lewat kita serius mendalami agama kita, lewat kita terus berusaha masuk mendalami agama tersebut, kita semakin bisa menjabarkan agama itu juga kepada orang lain, bahwa ini loh, saya sudah belajar bagaimana saya bisa mencintai, saya sudah belajar bagaimana saya bisa mengasihi orang-orang Kristen. Setiap kita dituntut Tuhan untuk menjadi orang yang mencintai, maka Tuhan berkata kita harus berdoa kepada siapapun, kepada musuh kita harus berdoa, kepada sahabat-sahabat kita. Nah, orang-orang di luar sana bukan musuh kita, mereka sahabat kita. Mari kita doakan mereka, kita ajak mereka untuk saling mengasihi, saling berbuat kebaikan. Mari berbuat kebaikan tanpa berharap pamrih, berharap sesuatu yang bisa kita dapat. Tapi kita berbuat kebaikan karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik untuk kita. Simple. Kita lanjutkan kembali, sahabat. Allah membenarkan sebelumnya. Jadi tak usah bermusuhan. Natal milik kita semua bersama. Ayo dalam tahun ini kita bersama menata. Besok juga Idul Fitri, kaum Nasrani ikut juga kaum Nasrani. Tanpa perbedaan tidak ada keindahan. Tanpa perbedaan tidak ada cinta. Allah menciptakan cinta untuk menyatukan perbedaan. Manusia memisahkan cinta alasan beda Tuhan. Pada sepakat sama Tuhan. Pada sepakat. Ribut itu Tuhan. Biar umat Nasrani menganggap Yesus Tuhan. Tidak apa-apa. Yang penting perilakunya. Biarkan orang Kristen percaya Yesus Tuhan. Yang penting kan perilakunya. Nah, ini sebagai perundungan juga untuk kita, sahabat, bahwa jangan sampai kita hanya dikenal sebagai Kristen. Jangan sampai kita hanya dikenal sebagai orang yang rajin beragama, rajin beribadah, tapi kita tidak bisa menjabarkan apa yang sudah kita terima di gereja, apa yang sudah kita dapatkan dalam pendalaman agama itu. Saya percaya satu hal, bahwa khotbah yang hidup itu adalah ketika kita di luar sana dilihat orang menjadi berkat. Itulah khotbah yang hidup, yaitu perilaku kita sendiri. Itulah khotbah yang hidup. Kita bisa beribadah, oke, kita bisa berdoa, itu sangat bagus. Tapi kita harus semakin bagus lewat perbuatan juga, lewat perilaku kita, ya, lewat setiap tindakan-tindakan kita. Kita bisa mengasihi semua orang tanpa memandang siapapun dia. Kita bisa mencintai, kita bisa berbuat kebaikan sekalipun kebaikan kita kadang tidak dihargai. Ya, karena bagaimana mungkin orang bisa percaya kita punya agama, tapi hidup kita seperti tidak beragama, seperti tidak berkarakter. Tapi hidup kita semakin berkarakter di dalam Kristus, sehingga orang bisa melihat hal itu, ya kan? Ketika orang melihat hal itu, wah, benarlah dia orang yang rajin beribadah, terbukti dari perbuatannya. Benarlah dia orang yang rajin memuji Tuhan, terbukti dari kehidupannya. Kita semakin hidup bertumbuh, berbuah dalam Kristus, dan meneladani sifat-sifat Kristus. Saksikan video terakhir, sahabat. Kebencian, kesucian agama, kesucian Allah tidak akan disentuh oleh orang-orang yang hatinya penuh dengan kebencian kamu. Jadi hanya orang yang punya kecintaan bisa mendekat ke Allah. Itu aja saya ucapkan kepada semua manusia mendekati bulan Natal. Selamat Natal. Semoga Tuhan memberkati semua manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia sedikit perenungan kita di konten ini, sahabat. Jadi mari kita hilangkan semua kebencian, sakit hati pada siapapun itu, kepada saudara kita. Di tahun 2021 kita tinggalkan, kita kubur dalam-dalam. Mari masuki tahun 2022 dengan penuh maaf, penuh dengan ketulusan. Percayalah, segala sesuatu yang engkau rindukan, kalau engkau mengerjakannya dengan ketulusan dan ikhlas di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati dan akan menjawab setiap pergumulan kita sesuai pada waktu Tuhan. Saya sampaikan di konten ini, sahabat. Jadi mari semakin hidup
maju dalam Tuhan, berkarakter dalam Tuhan. Saya minta maaf kalau ada perkataan yang salah, mungkin ada penyampaian saya yang kurang pas atau memuaskan hati sahabat. Saya perkenankan memohon maaf sebelumnya. Kita saling mendoakan, saling menopang, biarlah kita semakin hari semakin menunjukkan karakter seperti Kristus yang Tuhan mau. Shalom, sampai jumpa kembali.